Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad, Stambuk F551-18133. Oke, baiklah teman-teman, pada vlog kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai dari materi Sistem Informasi Geografis atau yang disingkat dengan SIG. Materi pertama yaitu analisis data dalam sistem informasi geografis, kemudian yang kedua ada GPS, kemudian yang ketiga yaitu proyeksi, kemudian yang terakhir yaitu sistem koordinat. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu analisis data dalam sistem informasi geografis. Oke, baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan pertama yaitu analisis sistem informasi menggunakan sistem informasi geografis. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian dari analisis sistem. Jadi analisis sistem itu adalah sebuah metode atau teknik untuk memecahkan sebuah masalah dengan cara menganalisis suatu sistem itu tersendiri. Oke, baiklah, itu sekelumit pengertian menurut saya. Adapun klasifikasi dari analisis sistem yaitu terbagi menjadi 4 fungsi, yaitu buffer, overlay, network, dan 3D analysis. Kemudian kita masuk yang pertama yaitu fungsi dari buffer. Jadi fungsi dari buffer itu ada beberapa fungsi, yaitu seperti bisa digunakan untuk mewakili jangkauan pelayanan atau luasan yang diasumsikan dengan jarak tertentu untuk suatu kepentingan analisis spasial. Kemudian yang kedua, buffer juga dapat dilakukan untuk tipe feature plugin atau point line maupun point. Membuat buffer membutuhkan penentuan jarak dalam satuan yang terukur. Kemudian adapun kelebihan dan kekurangan dari buffer itu sendiri. Untuk kelebihannya, mudah dilakukan pembuatan buffering berdasarkan fitur yang diseleksi. Kemudian yang kedua, memberikan banyak manfaat yang dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Kemudian yang ketiga, proses buffering juga tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian kekurangannya, adapun kekurangannya, buffering itu tidak dapat dilakukan untuk beberapa layer secara langsung, sehingga proses bufferingnya dilakukan satu per satu. Kemudian yang kedua, hasil dari beberapa buffering itu membutuhkan penyusunan atau pengaturan agar layer tidak tumpang tindih atau berlapis, teman-teman. Dalam hal ini tidak terjadi secara otomatis. Oke, baiklah, kemudian fungsi yang kedua yaitu overlay. Overlay adalah prosedur yang penting dalam analisis sistem informasi geografis. Overlay yaitu kemampuan untuk menempatkan grafis satu peta di atas grafis peta yang lain dan menampilkan hasilnya di layar komputer atau pada plot. Kemudian adapun metode-metode yang digunakan dalam overlay peta antara lain yaitu yang pertama union, yaitu tujuan untuk membuat convergence baru dengan melakukan tumpukan atau overlay. Kemudian irisan, operasi interseksi atau operator Boylan. Kemudian yang ketiga yaitu identity, yaitu membuat satu convergence baru dengan melakukan overlay dua himpunan fitur. Oke, baiklah, kemudian kita masuk ke network analysis. Sebelumnya kita harus mengetahui network analysis adalah analisis spasial mengenai pergerakan atau perpindahan suatu sumber dari suatu lokasi ke lokasi yang lain melalui unsur-unsur buatan manusia yang membentuk suatu jaringan yang saling terhubung. Adapun keuntungan dari menggunakan analisis network adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengorganisir data dan informasi secara sistematis. Kemudian penentuan urutan pekerjaan. Yang ketiga yaitu dapat menemukan pekerjaan yang dapat ditunda tanpa menyebabkan terlambatnya penyelesaian proyek. Secara pekerjaan tersebut dapat dilihat tenaga, waktu, dan biaya.
Kemudian dapat menentukan pekerjaan-pekerjaan yang harus segera diselesaikan tepat waktunya, karena penundaan pekerjaan tersebut dapat mengakibatkan tertundanya penyelesaian secara keseluruhan. Kemudian dapat segera mengambil keputusan apabila jangka waktu kontrak tidak sama dengan jangka waktu penyelesaian proyek. Kemudian yang terakhir, dapat segera menentukan pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dikerjakan dengan lembur atau pekerjaan yang harus disubkontrakkan agar penyelesaiannya dapat terselesaikan. Adapun kegunaan tambahan dari network analysis, yang pertama route analysis, yaitu metode untuk menentukan rute optimal antara dua objek atau lebih yang dihubungkan oleh jaringan transportasi. Kemudian service area analysis, yaitu metode lain dalam NA adalah service area, yaitu metode untuk memperhitungkan area cakupan dari suatu proyek. Kemudian yang ketiga yaitu closest facility analysis, yaitu dapat digunakan sebagai metode untuk menentukan fasilitas mana yang lebih dekat dari suatu titik. Kemudian yang keempat yaitu origin destination, atau yang disingkat dengan OD, matrix analysis. OD matrix analysis adalah analisa untuk menghitung cost, atau bisa dalam bentuk jarak tempuh atau waktu tempuh antara tiap pasangan origin dan destination atau destinasi. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu 3 dimensi atau 3D. Analisis 3 dimensi atau 3D analysis merupakan salah satu tool dalam perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu objek di permukaan bumi secara 3D atau 3 dimensi berdasarkan informasi koordinat Y, X, dan Z. Oke, baiklah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua yaitu GPS. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih singkatan dari GPS itu. Jadi singkatan dari GPS itu yaitu Global Positioning System. GPS adalah sebuah sistem yang dapat menunjukkan posisi benda di permukaan bumi secara cepat di semua tempat, pada semua kondisi, dan pada setiap waktu. GPS juga merupakan perkembangan paling modern dari sistem navigasi kuno. GPS juga merupakan perkembangan paling modern dari sistem navigasi kuno. GPS juga dikontrol oleh Department of Defense atau yang disingkat dengan DoD. GPS mempergunakan 24 satelit yang berada pada ketinggian 12.000 mil dpl atau dari permukaan laut. Kemudian satelit berada pada dua lintasan orbit yang konstan, kecepatan berkisar sekitar 7.000 mil per jam. Satelit GPS pertama kali diluncurkan pada tahun 1978 dan pada tahun 1994 setelah diluncurkan 24 satelit. Adapun fungsi dari GPS tersebut yaitu untuk menghitung jarak dan arah dari lokasi tempat kita berada saat ini. Kemudian yang kedua dapat menyimpan dalam memori lokasi kita berada. Kemudian yang terakhir yaitu menampilkan kekuatan baterai, posisi satelit, kekuatan sinyal. Setelah mempelajari GPS, kita juga harus mengetahui apa sih sistem navigasi. Jadi sistem yang menandai di mana posisi mereka dan yang menunjukkan kemana mereka pergi serta bagaimana jalan mereka pulang. Jadi ada beberapa navigasi kuno yang digunakan pada saat itu, yaitu pertama navigasi kompas, yaitu memberikan arah utara. Kemudian navigasi sextant, yaitu memperkirakan sudut tinggi bintang, bulan, dan matahari di atas horizon. Kombinasi kompas dan sextant banyak dipakai untuk pelayanan. Kelemahannya adalah bahwa dengan alat tersebut masih kesulitan dalam menentukan posisi garis bujur. Oke, baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu sistem proyeksi, yaitu sistem proyeksi pada peta.
Jadi proyeksi adalah metode untuk merubah permukaan lengkung atau 3D 3 dimensi menjadi representasi dalam bidang datar, yaitu 2 dimensi. Proyeksi peta adalah teknik-teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan 3 dimensi yang secara kasaran berbentuk bola ke permukaan datar 2 dimensi dengan distorsi sedikit mungkin. Kemudian proyeksi peta juga didefinisikan sebagai fungsi matematika untuk mengkonversi antara lokasi pada permukaan bumi dan proyeksi lokasi pada peta. Pengkonversian dilakukan dari sistem referensi geografis menjadi sistem planar. Kemudian adapun jenis proyeksi peta, yaitu yang pertama menurut bidang proyeksi, kemudian yang kedua menurut kedudukan garis karakteristik bidang proyeksi terhadap bidang datum yang digunakan. Kemudian yang ketiga menurut ciri-ciri asli yang tetap dipertahankan. Kemudian yang keempat menurut karakteristik singgungan antara bidang proyeksi dengan bidang datum. Oke, baiklah teman-teman, kemudian kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan yang keempat, sistem koordinat. Jadi tujuannya kita untuk membahas sistem koordinat ini yaitu kita dapat memahami bentuk permukaan bumi, kemudian memahami tentang sistem koordinat pada peta. Sebelumnya kita harus mengetahui bentuk permukaan bumi. Objek-objek spasial di permukaan bumi, jalan, sungai, batas-batas pulau, danau, administrasi, dan lain-lain harus bereferensi geografis, sehingga direpresentasikan dengan koordinat bumi, bukan sistem koordinat lokal atau sembarangan. Sistem koordinat digunakan untuk mengidentifikasi lokasi pada bumi secara akurat. Didefinisikan sebagai origin, titik koordinat, yaitu titik X, Y, dan Z. Kemudian unit, yaitu berupa sudut, derajat, radian. Kemudian kita juga harus mengetahui apa sih sistem koordinat. Sistem koordinat merupakan sekumpulan aturan yang menentukan bagaimana koordinat-koordinat yang bersangkutan merepresentasikan titik-titik. Aturan sebagai berikut, yaitu berupa titik asal atau origin beserta beberapa sumbu koordinat untuk mengukur jarak dan sudut sehingga menghasilkan sebuah titik koordinat atau koordinat. Sistem koordinat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat 2 dimensi, kemudian yang kedua yaitu sistem koordinat 3 dimensi atau yang disebut dengan 3D. Sistem koordinat 2 dimensi yang dapat diterima secara meluas yaitu sistem koordinat kartesian, yaitu sistem koordinat siku-siku, dan yang kedua yaitu sistem koordinat polar. Sistem koordinat kartesian yaitu tersusun atas garis lurus atau kurva yang saling berpotongan tegak lurus, yang terdapat sumbu koordinat Y mewakili arah utara, sumbu absis X mewakili arah timur. Kemudian sistem koordinat polar yaitu mendefinisikan posisi menggunakan komponen jarak dan sudut. Kemudian sistem koordinat 3D atau 3 dimensi yaitu biasa digunakan pada sistem koordinat kartesian global kartesian. Koordinat titik X, Y, dan Z untuk seluruh permukaan bumi. Koordinat Z pada kartesian didefinisikan secara geometri. Kemudian sistem koordinat polar yaitu menggunakan 2 sudut dan 1 tinggi koordinat Q, Y, dan Z, yaitu koordinat Z pada geografis didefinisikan sebagai gravitasi. Sistem koordinat kartesian dan polar geografi 3 dimensi. Oke, baiklah, hanya itu pembahasan pada vlog kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata pada presentasi materi yang telah saya jelaskan tadi. Saya mohon maaf karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.